Apa bisa kalau kita tanpa fokus mencapai sesuatu? Nah, itu sama seperti kita mau bakar kertas, kita hadapkan dengan matahari. Ya, kita tunggu kertas itu menghadap matahari. Apakah kertas bisa terbakar? Tentu nggak bisa. Paling-paling jadi kuning ataupun coklat. Ya kan? Nah, setelah menonton 10 faktor sukses orang Tionghoa, seorang teman sharing kepada saya. Dia berpikir, kalau gitu sebenarnya kita harus berpikir ulang ya, apa yang telah kita kerjakan. Saya bilang, Anda tepat sekali. Anda cocoknya menjadi seorang filsuf. Nah, kenapa saya mengatakan demikian? Karena dalam hidup, saya juga mengalami, kita kadang-kadang kerja tanpa pikir ulang lagi. Kita hanya mengandalkan persisten, yaitu tekun. Dan kita berpikir untuk berhasil harus tekun saja di bidang kita. Kalau kita udah 10 tahun, udah tanggung. Ya terusin aja lagi gitu. Kemudian kalau udah 20 tahun, kayaknya memang ini arah kompas saya. Kita tidak pernah berpikir atau merenung, apakah ini betul-betul sesuatu yang memang cocok dengan kemampuan dan apa yang saya inginkan dalam hidup ini. Kita terlalu mengandalkan kadang-kadang apa kata orang. Kita mengandalkan apa yang diberikan oleh pendidikan kepada kita. Memang pendidikan tidak mengajarkan ini. Hari ini saya akan mengutip suatu perkataan Pareto yang mengatakan 80-20. Jadi 80% orang akan meneruskan apa yang dia anggap telah mulai dan cukup persisten, dan dengan demikian katanya pasti berhasil. Tapi kenyataannya hanya 20%, hanya 20% di antara seluruh populasi yang berhasil. Jadi kalau kita boleh berkata, yang 20% inilah yang melakukan evaluasi, berpikir ulang apa yang mestinya kita kerjakan. Apa yang penting-penting kita kerjakan. Seringkali juga kita diajarkan, kamu harus mengerjakan yang penting-penting. Tapi sesungguhnya kalau kita merenungkan, antara yang kita kerjakan dengan apa yang tidak kita kerjakan, kita menganggap apa yang kita kerjakan ini penting. Apa yang tidak kita kerjakan tidak penting. Dalam hidup seringkali apa yang tidak dikerjakan, apa yang kita tidak kerjakan, itu justru yang benar-benar bisa membawa kita sukses dan berhasil. Baik di bidang kesehatan, baik di bidang keuangan, atau hubungan. Kita hanya mengerjakan apa yang kita anggap sudah 10 tahun saya kerjakan. Sudah 20 tahun saya kerjakan, maka saya hanya perlu terus saja. Apa yang terjadi? Anda capek. Ya, kamu capek. Kamu lelah. Kamu bahkan kita katakan prestasi menurun, semangat menurun. Nah, apakah betul-betul kita mau untuk merenung kembali apakah yang kita kerjakan itu sudah sesuai dengan memang apa yang kita mau dan apa yang memang menjadi tujuan landasan hidup kita? Nah, seringkali juga saya sharing kepada teman-teman saya, kalau kita belum menyukai suatu bidang, itu belum tentu karena kita nggak punya passion. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena bisa-bisa skill Anda terlalu rendah. Ketika skill kita terlalu rendah, kita seperti membenci pekerjaan tersebut. Tapi begitu skill itu kita tingkatkan di bidang yang kita mau, maka pelan-pelan kita mulai menyukai apa yang tadinya kita nggak suka. Jadi di sini saya akan menggarisbawahi, kita itu betul-betul perlu merenung apa yang telah kita kerjakan. Terus yang kedua, setelah kita memiliki planning apa yang harus kita kerjakan dan apa yang kita kurang sehingga kita perlu develop, dan kemudian kita mencintai. Maka hal kedua yang kita harus pertimbangkan adalah gini. Kalau untuk maju, itu kurvanya begini. Ya kan? Menanjak ke atas gitu.
Nah, seringkali orang ini ingin dua hal. Saya mau maju, tapi saya maunya aman. Coba lihat. Yang satu naik, yang satu rata. Aman tuh rata. Apakah bisa terjadi? Tidak bisa terjadi. Di sini saya tidak berkata bahwa kita harus secara membabi buta ngambil resiko. Tidak, tidak sama sekali. Tapi untuk maju, tentu punya resiko. Untuk maju, tentu tidak bisa kita memupuk rasa aman tersebut. Ya. Jadi mungkin untuk maju begini, aman tidak bisa begini. Aman mungkin sedikit nyerong, ya, sedikit sakit nih. Ya kan, nyerong dikit. Ya, jadi apa maksudnya? Ya kita harus tidak boleh takut sama resiko, tidak boleh buta sama resiko. Tapi kita harus mencoba untuk menjadi sakit. Apalagi kalau tadi skill kita kurang, maka kita harus invest waktu untuk belajar hal itu. Nah, ada satu kata-kata yang bagus ya, hari ini juga saya mau akan sharing, yaitu dalam bahasa Mandarin, 你只是很努力而已. Kalau kita artinya begini, kita tidak bisa hanya mengandalkan ketekunan saja. Kita harus mampu memahami untuk mengevaluasi diri kita. Setelah evaluasi, tentu punya rencana. Apa fungsi rencana itu? Supaya bisa lebih fokus, supaya bisa sangat fokus. Karena hanya dengan fokus, seluruh energi kita bisa ke situ dan bisa mewujudkan apa yang kita rencanakan. Apa bisa kalau kita tanpa fokus mencapai sesuatu? Nah, itu sama seperti kita mau bakar kertas, kita hadapkan dengan matahari. Ya, kita tunggu kertas itu menghadap matahari. Apakah kertas bisa terbakar? Tentu nggak bisa. Paling-paling jadi kuning ataupun coklat. Ya kan? Nah, inilah namanya fungsi rencana, supaya kita bisa fokus dan berhasil. Nah, dengan demikian, ketika kita evaluasi pada suatu tahap, maka Anda telah masuk kelompok 20 dari 80 tersebut. Dan ketika sudah berjalan, ya, sudah mulai ada tanda-tanda keberhasilan dan berhasil, lakukan lagi evaluasi. Maka Anda masuk kelompok yang kedua, yaitu 20/80 dari 20/80 lainnya. Terus demikian, ya, sampai 3 tahap, 4 tahap. Maka Anda akan menjadi orang yang suksesnya luar biasa. Jika kamu merasa sharing ini bermanfaat untuk mengubah arah kompas hidup yang baru, subscribe channel ini untuk mendapatkan sharing-sharing dan life strategis lainnya. Sampai ketemu.